Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dewi Anggara Putro akan mempresentasikan mengenai kejujuran. Nah, dalam hal ini saya akan menggunakan media pembelajaran yaitu media video. Nah, yang nanti saya akan putar ketika setelah saya menjelaskan mengenai kejujuran ini. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan kejujuran. Kejujuran adalah suatu persyaratan pertama yang paling utama lagi pembentukan karakter dan kepribadian yang baik. Nah, kejujuran mensyaratkan keberanian dan keteguhan hati yang kuat. Nah, yang selanjutnya yaitu kejujuran. Nah, kejujuran itu ada dua tipe yaitu dua. Yang pertama perkataan, yang kedua perbuatan. Jadi perkataan ini yaitu suatu perkataan yang benar, sedangkan perbuatan yaitu perbuatan kita yang benar. Misalkan perbuatan kita dalam berperilaku. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kejujuran. Mengatakan sesuatu dengan benar, berarti yang pertama berkata apa adanya. Dalam hal ini tidak ada kata bohong. Misalnya dari atasan, dari kepala sekolah mengatakan ke guru itu mengatakan A, sedangkan guru ke murid itu mengatakan A juga, tetapi murid ke temannya biasanya mengatakan B. Nah, B itu entah itu dibuat apa dan secara sengaja dia membohongi temannya, itu dikatakan bohong dan itu tidak benar, tidak jujur. Berarti hal itu tidak boleh dilakukan. Selanjutnya itu kejujuran. Melakukan perbuatan dengan benar berarti yang pertama berbuat sesuai aturan agama. Nah, jadi semua perilaku yang kita lakukan yaitu sesuai agama. Nggak boleh sembrono, nggak boleh berbohong, apalagi mengatasnamakan agama. Terus yang kedua, berbuat sesuatu dengan aturan negara. Nah, nggak boleh loh. Kalau ada aturan negara nggak boleh bohongi kepada temannya. Misalkan Pancasila, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kan itu mengataskan nama negara udah. Tetapi kalau di bawah dikatakan yang salah, biasanya ketuhanan yang Maha Esa taruh belakang, itu nggak boleh, benar ya. Nah, selanjutnya berbuat sesuai aturan keluarga. Berbuat sesuatu yang keluarga berarti tidak boleh membohongi orang tua, berkata benar dengan keluarga, nggak boleh berbohong. Yang selanjutnya itu berbuat sesuai aturan masyarakat. Jadi di lingkungan masyarakat itu kata jujur saja, apa adanya ya. Nah, yang selanjutnya itu berbuat sesuai hati nurani. Jadi kita berbuat sesuatu dengan hati nurani, nggak boleh dengan akal. Biasanya kalau menggunakan akal, biasanya tertimbullah kata-kata yang jelek, kadang-kadang bohong pada orang lain, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kejujuran akademik. Nah, kejujuran akademik itu mengatakan sesuatu dengan benar. Nah, di sini yang benar itu berarti tidak membohongi guru, ya, tidak membohongi guru. Biasanya banyak yang membohongi guru, pasti itu. Enggak, ya kadang sih ada enggak, tapi kebanyakan ya seperti banyak yang bohong guru. Biasanya ketika ulangan itu biasanya membohongi guru, membawa keropean. Kalau gitu tanya temannya, pasti itu. Nah, selanjutnya itu tidak membohongi orang tua. Biasanya kalau tidak membohongi orang tua, itu ya orang-orang yang biasanya orang-orang yang teladan, yang hormat pada orang tua. Tetapi ada yang bohong sama orang tua. Biasanya itu dikasih uang 100.000 buat SPP. 100.000-nya itu dibawa beli makanan, kadang buat PS-an, tapi lupa kalau di rumah itu dikasih amanah untuk bayar SPP dan akhirnya berbohong pada orang tua. Yang selanjutnya membohongi teman. Kalau membohongi teman itu biasanya ya, membohongi teman itu sesuatu tentang permainan itu nggak boleh. Biasanya permainan aku menang ini padahal nggak menang, ya kan? Biasanya. Terus yang selanjutnya yo membohongi, tidak boleh membohongi siapapun ya. Tidak boleh membohongi siapapun. Jadi orang tua, masyarakat atau semua yang ada di lingkungan kita tidak boleh berbohong. Berkata jujur saja. Jangan sampai berkata bohong. Biasanya kalau kata bohong itu kita berkatanya apa ya? Kata-katanya tuh ada terbata-bata dan di situ ada kata-kata yang dimulak-malikkan, diulek-mulekkan, ya kan? Pasti itu. Nah, selanjutnya itu mengenai kejujuran akademik. Melakukan perbuatan dengan benar berarti yang pertama tidak mempersensikan orang lain. Yang kedua, menjiplak karya orang lain. Biasanya menjiplak ini banyak. Kalau di mahasiswa itu ya, itu banyak yang jiplak. Biasanya yang kopas pasti. Kalau di SD, SMP, MTS, SMA, biasanya jiplaknya ketika membawa buku pas ulangan. Itu jiplak, pasti itu. Nah, selanjutnya itu tidak melakukan kecurangan ketika ujian. Nah, itu yang saya katakan tadi. Selanjutnya itu tidak memalsu tanda tangan orang lain.
biasanya ini orangnya tidak mau, misalkan dia itu disuruh observasi, ya kan, observasinya itu dibuat sembarang dan dengan pikiran sendiri, tidak ada terjun langsung, dan tanda tangannya itu dipalsukan itu biasanya, dan kadang tuh tanda tangannya orang tua dipalsukan untuk minta surat izin, biasanya seperti itu. Sesi selanjutnya mari kita simak video yang akan saya berikan di akhir ini. Ayo mari kita simak. Oke, di sini mau video pembelajaran ya, dimana seorang anak kecil ini menemukan sebuah dompet. Nah, anak kecil ini adalah seorang penjual tisu. Nah, coba kita lihat ceritanya ya, dan dinikmati gimana sih. Nah, di sini dia menjual tisu dan kemana-mana dia menawarkannya. Nah, tapi tidak ada yang membeli. Nah, dia berpikir sambil menatap ke langit. Terus dia melihat ke warung, ke toko, ayo ke kafe untuk melihat. Nah, di sini dia melihat dompet. Orang tersebut jalan cepat, dan tapi dia bingung memanggil, ternyata udah jauhan, dan akhirnya dia bingung ini dompet mau diapakan. Nah, setelah itu dia jalan-jalan melihat tuh. Dapatnya aja duitnya Bud. Dia udah jadi hak aku kok. Disuruh untuk memakai uang tersebut, tapi dia teringat dengan pesan dari orang tuanya untuk janji sama ibu tidak memakai uang orang lain, untuk jujur pada orang lain dan tidak memakai hak orang lain. Jadi dia terbayang dengan kata orang tuanya. Di situ dia mulai tidur perlahan. Nah, di situ pun dia berpikir lagi, membayangkan terus. Dia tetap aja berpikir bahwa dengan tadi dihasut berpikir. Jadi di sini ada arwah setan dan arwah malaikat yang di sana saling mengabdikan untuk memakai uang. Ini berapa Bang? 3.000. Nah, di sini dia teringat dengan ibunya lagi. Dan akhirnya dia tidak jadi beli. Bang, kembalikan maaf. jajannya, terus dia lari. Nggak jadi Bang. Nah, selanjutnya dia pun bingung mau diapakan uang ini. Nah, terus akhirnya dia ingin mencari orang lagi. Dan disitulah datang temannya lagi gitu. Nah, kita lihat temannya datang. Nah, di sini loh, temannya tetap menghasut suruh membelikan uang itu. Pasti disimpan aja Bu duitnya. Kalau nggak mau, buat apa jelas ini? Di sini apa? Udah, buat apa jelas ini ah? Jangan. Udah buat apa aja sini ya? Pada orang tua. Akhirnya dia tetap mempertahankan uang ini. Gitu. Nah, itu tuh orang itu. Dan akhirnya Misi. dia menemukan orang Mam. mempunyai Ini dompetnya, Om. akhirnya dikembalikan sama orang itu. Nah, orang itu bingung, kenapa? Mungkin di pikirannya kenapa kok dikembalikan, orang ini baru sekali, mungkin berpikirnya seperti itu. Dan akhirnya dia tersenyum. Terus ditanyalah Namamu siapa? Budi Om. bukan Budi mana loh ya, Budi ini loh. Makasih ya Budi ya. Iya Om. Nah, disitulah akhirnya dia datang lagi ke tempat sepatu dan dia melihat sepatu. Di situ datangilah yang mempunyai dompet tadi dan ditepuk sebelah kirinya. Dan 10 tahun kemudian sukses, alhamdulillah, dia menjadi sarjana mutiara kita. Di sini dia bisa membagikan orang tuanya dan dia membagikan sesuatu yang baik dan benar. Oke, itu tadi adalah video pembelajaran dari saya, yang dimana anak kecil tersebut mempunyai hati yang suci, yang dimana dia mempunyai kejujuran pada penemuan dompet yang dikembalikan pada orang tersebut. Padahal dia udah dikasih dua fenomena, ada satu hantu dan satu malaikat. Nah, dimana dua-duanya ini bercampur di dalam dirinya, dan akhirnya tetap dia bersungguh untuk tetap kembalikan kepada yang mempunyai, dan yang mempunyai dompet itu memberikan sesuatu yang baik pada anak tersebut, yaitu memberi pendidikan yang sukses dan mengedepankan anak tersebut. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.